Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di materi PAI, Pendidikan Agama Islam dalam Keadaan Sehat. Anak-anak, pada materi PAI kali ini kita akan membahas bab 1, iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Menyebutkan 4 kitab-kitab Allah. 3. Mengetahui dalil Al-Quran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kelima, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, silahkan baca Bismillahirrahmanirrahim dan klik hadir di Google Classroom yang sudah saya kirimkan pada kalian. Ya, anak-anak, tahukah kalian apa arti iman? Iman artinya meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan-raguan. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang nomor 3. Dalil Al-Quran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Berikut nama-nama kitab Allah yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokoknya dikenal dengan The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam, juga disebut dengan Mazmur, yang berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, diturunkan secara berangsur-angsur, dibacanya bernilai ibadah. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Selanjutnya, inti sari Al-Quran.
Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera di dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kemudian yang terakhir adalah isi Al-Quran. Al-Quran isinya adalah tentang akidah atau keyakinan, ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, kemudian akhlak sang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitarnya. Kemudian muamalah, kisah dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran yaitu sebagai berikut, yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, sebagai informasi bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat tersendiri dalam menyembah Allah. 3. Sebagai kitab suci terakhir yang terjamin keasliannya. Nomor 4, tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari Al-Quran bernilai ibadah. Nah anak-anak, silahkan dari penjelasan barusan kalian tulis poin-poin pentingnya dan berikan kesimpulan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.